Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekali? Jumpa lagi di channel Rahmat Romuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung yang melihat pemerintahan Jokowi ya dari berbagai aspek yang tidak memenuhi ekspektasi, dan ini akan selesai masa jabatan Presiden Jokowi tetapi tidak kunjung ya ada hal-hal perbaikan yang sifatnya signifikan. Ini dari Rocky Gerung. Di ujung pemerintahnya, Jokowi menunjukkan taring kekuasaannya yang bengis ya, dalam tanda kutip tentu saja ya, sesuai yang dilansir oleh Glora.co. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Glora.co. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebagai kepala negara yang tidak paham demokrasi dan tidak mengerti Pancasila. Bukan tanpa alasan, Rocky mengatakan ini setelah mengetahui bahwa Presiden mengatakan dirinya tidak akan netral dalam Pilpres mendatang. Jadi sejak awal kita tahu Presiden Jokowi nggak ngerti dia tentang demokrasi. Dia nggak ngerti bahwa isi dari Pancasila. Di Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan dalam pemilu, katanya mengutip video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official Rabu. Rocky juga menyayangkan bahwa di ujung masa pemerintahnya, Presiden Jokowi justru menunjukkan kebengisannya dalam berkuasa. Sayang sekali bahwa Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahnya menunjukkan taring kekuasaan yang bengis itu, kata Rocky. Soalnya jadi tetap kita masih anggap bahwa Presiden memang belum puas berkuasa ya, jadi dia ingin menambah kekuasaan itu dengan ikut campur yang dia sebut tidak netral alias cawe-cawe, ungkapnya. Ia juga menyebut sebagai kepala negara presiden selalu punya kemampuan untuk membujuk dan menghukum. Kalau presiden membujuk itu artinya dia tahu dia kurang kuat, maka dia membujuk. Kalau dia menghukum, dia tahu bahwa dia ditakuti, karena itu dia akan dikendalikan keadaan. Jadi dalam dua hal, membujuk dan menghukum, Presiden punya semua peralatan, katanya. Nah, buruknya di dalam soal pemilu, mestinya peralatan itu tidak dia pakai itu dengan mengatakan saya tidak akan cawe-cawe. Saya pasti netral karena ini kompetisi fair. Tapi itu kan hilang dari pikiran dia itu, atau memang nggak pernah dia pikirkan, jelasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan isu yang panas tentang pernyataan presiden yang akan cawe-cawe ya. Tetapi coba dikaburkan demi kepentingan bangsa. Tapi ya masyarakat tidak bodoh gitu ya. Karena yang dikejar adalah bagaimana campur tangan presiden dalam pemilu itu terlalu dalam ya, sampai mengumpulkan ketua umum partai ya, kemudian juga mengendorse presiden ya, mengumpulkan relawan dan lain sebagainya. Yang itu pasti pertama ya, poinnya apa ya, tentu saja ada sekitar power pose syndrome, yang kekuasaan itu enak ya. Kalau iklan sofa itu kalau sudah duduk lupa berdiri ya. Nah, ada suatu hal yang belum paham, bahwasanya masa kekuasaan itu pasti akan dipergilirkan, pasti akan berakhir dan akan diganti dengan orang yang lain. Kalau kita lebih dalam memahami tentang agama ya, seharusnya kekuasaan itu sesuatu yang harus disesali ya, karena kekuasaan itu pasti akan dimintai pertanggungjawabkan kelak ya di yaumul akhir. Dan itu sudah sering disampaikan oleh orang-orang terdahulu, para khalifah, termasuk juga para sahabat ya, ketika meminta kekuasaan kepada Nabi ya. Abu Dar ya meminta kekuasaan kepada Nabi, menyampaikan bahwasanya engkau adalah orang yang lemah gitu ya. Ingat bahwasanya kekuasaan itu nanti akan menjadi penyesalan ya. Jadi akan menjadi penyesalan. Jadi kalau orang benar-benar rasional ya, hidup ini adalah dalam hal untuk mencari bekal di dunia, untuk
kita panen nanti di yaumil akhir. Dan termasuk juga kekuasaan, yang orang paham kekuasaan itu ya nikmat ya, mendapatkan fasilitas ya, tanpa memahami kesadaran bahwasanya nanti itu ya pasti akan ada pertanggungjawaban. Makanya orang-orang yang sadar ya paham bahwasanya hidup ini bukan di dunia saja, rata-rata orang terdahulu, para sahabat ya, para khalifah, ketika mereka akan ditawari kekuasaan, mereka lari semua gitu ya, artinya menghindar dalam tanda kutip, karena pertanggungjawabannya luar biasa gitu ya. Dan rata-rata ketika mereka mendapatkan kekuasaan atau jabatan ya, itu karena mereka ada paksaan ya, bukan mereka yang meminta ya. Dan paradigma seperti ini yang sudah jauh dari pemahaman di sekitar para pejabat publik di negeri ini, yang mereka melihat kekuasaan itu adalah kenikmatan yang ketika berkuasa segala hal bisa didapatkan ya, termasuk untuk memperkaya diri ya. Kalau kita hitung-hitung ya, nilai kekuasaan sebelum dan setelah berkuasa, mereka rata-rata ketika berkuasa pada era sekarang ya, bukan malah hartanya sama atau berkurang, malah pasti kaya berlipat-lipat ya. Makanya ini yang coba untuk dicari dan kejar-kejar, apalagi ya kalau pejabat itu merangkap sebagai penguasa sekaligus pengusaha ya. Maka apalagi yang juga disampaikan oleh Anies, bahwasanya bahaya juga kalau penguasa itu mengeluarkan kebijakan yang nanti juga digarap oleh dirinya sendiri yang merangkap sebagai pengusaha ya. Maka bati terus gitu kata Anies ya, maka akan untung terus. Itu yang terjadi saat ini ya, kekuasaan dikejar-kejar dan seakan kekuasaan itu tidak ada habisnya ya, hal yang perlu untuk diperebutkan. Maka tidak heran ya ketika kita melihat kontestasi pilpres saat ini sudah berduyun-duyun ya, saling sikut sana sikut sini untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi ketika kesadaran tentang hakikat kekuasaan itu pedih ya, pahit ya, ketika nanti di yaumil akhir pasti akan dipertanggungjawabkan ya, ini jarang, sudah tidak dimiliki oleh sebagian dari pemimpin atau pejabat saat ini. Nah, ini juga yang kita lihat, post-power syndrome yang terjadi, kekuasaan saat ini yang tidak mau hilang kekuasaannya ya, tidak mau berhenti ya untuk memahami bahwasanya kekuasaan, apalagi presiden saat ini ya, 5 tahun ya kali 2 sesuai Undang-Undang 1945 itu harus segera berakhir ya. Dan ini juga lebih lama setahun daripada presiden Amerika yang 4 tahun ya masa jabatannya ya. Itu juga kita bisa melihat ya hasrat untuk memimpin para pejabat publik di negeri ini memang sangat luar biasa ya. Bahkan pimpinan KPK pun ya kita ketahui melakukan judicial review ya untuk masa jabatan pimpinan KPK yang dilakukan oleh Nusron ya, salah satu pimpinan KPK yang ya akhirnya keputusan untuk memperpanjang itu dikabulkan oleh MK dari 4 tahun pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Dan ini saat ini menjadi konflik ya, apakah ini berlaku surut ya, berlaku untuk Firly saat ini atau untuk nanti masa pimpinan KPK yang akan dilantik setelah 2024 ya. Dan ini memalukan gitu ya untuk lembaga KPK dulu. Misalnya kita ketahui KPK setelah ada pelemahan undang-undang pelemahan KPK, dan KPK sudah tidak mempunyai ya nilai yang lebih tinggi ya ketika awal-awal berdiri ya, setelah ada wewenang yang dipreteli ya, kemudian juga sikap dari pimpinan KPK yang banyak sekali pelanggaran kode etik ya, Firly Bahuri yang pernah ya menerima gratifikasi ya, fasilitas
helikopter ya dalam melakukan perjalanan ya, Lili Pintauli Siregar ya, dan juga yang terakhir ini Nusron ini Nurul Gufron ya yang mengajukan judicial review yang tidak ingin ya dengan bantahannya tidak ingin atau ingin menyamakan jabatannya 5 tahun ya. Nah, ini apakah untuk Firly saat ini atau untuk pimpinan KPK ke depan ya, kita tunggu saja. Nah, saat ini kita ketahui ya Presiden Jokowi terkesan cawe-cawe terlalu dalam ya. Sebelumnya sebelum isu atau masuk tahun politik ya, isu cawe-cawe itu sudah dihindari, bahkan Presiden menyampaikan tidak akan cawe-cawe ya. Tetapi jelang tahun politik ya, dan memang ada aura post power syndrome yang ini sangat menguat, maka cawe-cawe itu coba untuk dilakukan untuk melihat bahwasanya kekuasaan itu harus dilanjutkan ya beserta dengan hasil kerja Presiden saat ini. Misalnya tentang proyek IKN yang fantastis yang sudah dimulai dan sudah dibuatkan simbol IKN, yaitu pohon hayati ya, terkesan memaksakan di kondisi ekonomi saat ini yang sedang terpuruk ya. Kita harus tidak boleh menutup mata ya, ekonomi sekarang itu ya hancur-hancuran. Bagaimana ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita itu sedang susah ya, apalagi APBN yang utangnya gila-gilaan ya. Utang negara yang tercatat 7.900 triliun, tapi juga pernah disampaikan oleh anggota DPR ya, utang sebenarnya itu ya dengan macam-macam utang dari berbagai aspek itu sampai 2.800 ya. Dan ini tentu saja di luar dari ya kewajaran batas utang sesuai undang-undang 60% dari PDB kita 2.800, berarti hampir 100% utang kita dari PDB ya. Dan ini coba ya tentang cawe-cawe yang sempat heboh dan disampaikan oleh Rocky Gerung ya, bahwasanya di masa akhir pemerintahan ini justru kekuasaan ya di luar wewenang presiden coba dipakai di luar menabrak aturan-aturan yang ada sebagai etika publik ya. Bahwasanya cawe-cawe itu perlu untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, tentu saja cawe-cawe bukan urusan mengurusi negara karena itu adalah tugas presiden, tapi cawe-cawe tentang pemilu yang sudah banyak dibahas dan berpotensi besar akan membuat pemilu ini tidak netral ya. Coba bayangkan misalnya dalam pertandingan sepak bola gitu ya, ada presiden FIFA ya yang menjadi presiden dalam Piala Dunia, ketika tidak netral dan mendukung satu tim ya, maka akan dilirik oleh bawahannya untuk menggerakkan ya resources ya, memenangkan keinginan dari presidennya ya. Itulah yang terjadi saat ini, yang ketika tidak netral, cawe-cawe ya. Bahkan lebih jauh lagi ada relawan yang terus dipelihara hingga saat ini, meskipun sudah bertransformasi dengan berbagai nama, tetapi terus-menerus dikumpulkan ya untuk mengelaborasi kepentingan dari presiden ya. Yang harusnya ya, yang banyak sekali ya yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, menunjukkan taring kekuasaan yang bengis ya. Artinya semua aturan itu, semua etika berpejabat itu ditabrak gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang bisa menghentikan Jokowi saat ini ya? Nggak ada, karena seluruh ya channel-channel ataupun saluran-saluran yang kritis itu sudah hampir dirampas ya, dengan pengenaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, pasal 14-15 ya, dikenakan oleh orang-orang yang dianggap kritis atau tidak berlawanan dengan kekuasaan, yaitu ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran, atau ya coba untuk juga pasal ITE ya. Jadi hanya era
saat ini saja yang terkesan ya, aroma otoriter itu terkesan sangat kuat sekali ya. Bagaimana orang itu mengkritik dikriminalisasi ya, kemudian termasuk juga para ulama, habaib ya, kemudian juga civil society, dan aturan-aturan dilanggar ya, padahal aturan itu dibuat oleh mereka sendiri gitu ya, dilanggar oleh mereka sendiri. Kembali lagi yang ini kembali lagi menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, menunjukkan taring kekuasaannya ya semakin bengis gitu ya. Ya, kita doakan saja ke depan pemerintah itu bisa introspeksi diri di jelang masa akhir pemerintahnya. Nggak ada salahnya untuk meninggalkan legacy yang baik, khususnya untuk pemilu, untuk tidak cawe-cawe, bersifat netral ya. Maka itulah yang harus dilakukan ya, yang harusnya menjadi tugas presiden untuk menciptakan ya, sebagai presiden atau wasit ya, untuk menciptakan kompetisi yang adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.